Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% di tahun 2030. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menghadapi risiko perubahan iklim yang paling besar, terutama pada sektor perekonomian. Dilansir dari IESR, hingga tahun 2019, sektor energi masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yakni sebanyak 45,7%, selain sektor folio atau hutan dan penggunaan lahan. Sementara, subsektor pembangkitan listrik bertanggung jawab terhadap 35% emisi gas rumah kaca. Diikuti oleh transportasi dan industri, masing-masing 27%. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong keseimbangan antara pertumbuhan sektor manufaktur dengan kelestarian lingkungan. Diharapkan sektor manufaktur berkontribusi pada penurunan emisi karbon dan transisi energi hijau menuju karbon netral dan ekonomi hijau di bumi Indonesia. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Selain bisa memberi manfaat ekonomi, penerapan industri hijau sekaligus bisa menjaga kelestarian alam. Kementerian Perindustrian mengatakan, industri hijau dapat dijalankan dengan dua strategi, yaitu menghijaukan industri yang sudah ada dan penciptaan industri baru sesuai prinsip industri hijau. Untuk mendorong percepatan implementasi industri hijau yang berdaya saing, Kemenperin memiliki program prioritas seperti peningkatan efisiensi produksi dan sumber daya, pengembangan bahan baku ramah lingkungan, dan produk hijau. Beberapa perusahaan di Indonesia pun telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon, seperti 5 agen pemegang merek atau APM otomotif di Indonesia yang membuat program kolaborasi pada Mei 2022 lalu. Program yang diinisiasi oleh Mitsubishi Motors, Nissan, Fuso, Isuzu, dan Toyota ini berupaya untuk mempopulerkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Lewat program kolaborasi tersebut, tujuan dari program ini adalah agar pemerintah Indonesia bisa mempercepat pengurangan emisi gas karbon sekaligus mengenalkan kendaraan elektrifikasi, salah satunya mobil listrik pada masyarakat luas. Selain itu, perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur lainnya seperti Mowilex Indonesia juga berhasil memproduksi cat dengan kandungan senyawa organik volatil dengan level rendah atau nol, cat berbasis air, serta cat pelapis bebas timah. Alternatif tersebut selain mengamankan ketersediaan produk, memberikan harga yang lebih kompetitif akibat gangguan distribusi impor terkait pandemi dan kekurangan bahan baku. Hingga tahun 2021, Kemenperin telah mensertifikasi sebanyak 37 perusahaan sebagai industri hijau. Selain itu, Kemenperin telah melaksanakan program penghargaan industri hijau sejak tahun 2010 dan memberikan penghargaan tersebut kepada 895 perusahaan industri. Sementara dari global, banyak perusahaan terbesar di dunia gagal memenuhi target mereka sendiri dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini dipaparkan dalam sebuah laporan penelitian Institut Iklim Baru terhadap 25 perusahaan di dunia. Google, Amazon, IKEA, Apple, dan Nestle termasuk di antara perusahaan yang gagal. Hanya 3 perusahaan yang berhasil berkomitmen untuk menghilangkan 90% emisi karbon dari produksi dan rantai pasokan mereka. Perusahaan tersebut adalah Maersk, Vodafone, dan Deutsche Telekom. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah industri manufaktur mampu mencapai target untuk mengurangi emisi karbon? Di tengah pertumbuhan positif sektor industri non-migas sebesar 3,67%, dengan sisi penyerapan tenaga kerja meningkat sebanyak 1,2 juta orang, kita tunggu bersama. Tim Redaksi CNBC Indonesia.